Kriteria hewan kurban. Para ulama sepakat bahwa semua hewan ternak boleh dijadikan untuk kurban. Hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih utama dari jenis-jenis hewan tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama adalah kambing atau domba, kemudian sapi, lalu unta. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, yaitu yang lebih utama adalah unta, disusul kemudian sapi, lalu kambing. Agar ibadah kurbannya sah menurut syariat, seorang yang hendak berkurban harus memperhatikan kriteria-kriteria dari hewan yang akan disembelihnya. Kriteria-kriteria tersebut diklasifikasikan sesuai dengan usia dan jenis hewan kurban. Yang pertama adalah domba harus mencapai minimal usia 1 tahun lebih. Dalam bahasa Arab disebut ad-da'nu, atau sudah berganti giginya disebut dengan al-jaza. Rasulullah SAW bersabda, sembelihlah domba yang jaza, karena itu diperbolehkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Yang kedua, kambing kacang al-ma'zu harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Yang ketiga, sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Dan yang keempat, unta harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Selain kriteria di atas, hewan-hewan tersebut harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi, qala al-awra'u bayyin awaruha wal maridatu bayyin maruduha wal arja'u bayyin dhalluha wal kasiru allati la tanqa. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah yang jelas-jelas buta matanya atau picak. Yang kedua, yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga, yang kakinya jelas-jelas pincang. Dan yang keempat, yang badannya kurus lagi tak berlemah. Hadis hasan sahih riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Akan tetapi ada beberapa cacat hewan yang tidak menghalangi sahnya ibadah kurban, yaitu hewan yang dikebiri dan hewan yang pecah tanduknya. Adapun cacat hewan yang putus telinga atau ekornya tetap tidak sah untuk dijadikan kurban. Keterangan ini disampaikan oleh Dr. Mustafa Dibulbawa dalam kitabnya. Hal ini dikarenakan cacat yang pertama tidak mengakibatkan dagingnya berkurang, yaitu cacat hewan yang dikebiri dan hewan yang pecah tanduknya tidak mengurangi daging. Sedangkan cacat yang kedua mengakibatkan dagingnya berkurang.